Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari contoh persoalan integer programming fungsi maksimumkan yang merupakan dari mata kuliah penelitian operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan dosen pengampu dari mata kuliah penelitian operasional ini yaitu dari Ibu Eni Aryani. Dan sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai ketua, Yahya Rizky Setiono dengan NPM 19001. Saya Dinda Syafa sebagai wakil NPM 19017. Saya Aulia Karlina, NPM 19003 sebagai anggota. Dan saya Degi Trimawan, NPM 19052 sebagai anggota. Yang pertama yaitu kita akan membahas soal integer programming fungsi maksimum dengan soal sebagai berikut. Sebuah usaha rumah tangga memproduksi 2 macam makanan dalam kemasan besar dan kemasan kecil. Masing-masing mendatangkan laba sebesar Rp2 dan Rp1 per unit. Setiap tipe makanan dalam kemasan diproduksi dengan menggunakan 2 macam bahan mentah. Bahan dalam kemasan besar menggunakan bahan mentah jenis A sebanyak 1 kilo dan bahan mentah jenis B sebanyak 10 kilo. Sedangkan makanan dalam jenis kemasan kecil menggunakan bahan mentah jenis A sebanyak 1 kilo dan bahan mentah jenis B sebanyak 6 kilo. Kapasitas bahan mentah yang tersedia untuk jenis A sebanyak 5 kilo dan jenis B itu sebanyak 45 kilo. Tentukan rencana produksi makanan dalam kemasan besar dan kemasan kecil tersebut agar diperoleh laba yang maksimal. Setelah kita mengetahui soal tersebut, kita akan memberikan atau kita akan menulis tabel alokasinya untuk mempermudah pengerjaan kita dengan tampilan seperti di layar. Dengan disebut ada produk dari bahan mentah, ada A dan B, jenis kemasan besar dan kecil, dan kapasitas bahan mentah. Dengan laba per unit dari jenis kemasan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan dari tabel tersebut, kita akan memberikan fungsi-fungsi supaya mempermudah pengerjaan kita selanjutnya, yaitu diketahui persoalan maksimum fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2x1 plus x2 dengan fungsi batasan yang pertama yaitu x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. Yang kedua 10x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 45 dengan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kita akan masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama yaitu kita akan persoalan pertama yaitu menentukan titik untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang pertama tulis dahulu fungsi tujuan seperti yang diketahui tadi dengan maksimumkan Z sama dengan 2x1 plus x2 dengan batasan yang pertama x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. Yang kedua 10x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 45 dengan x1 dan x2 itu merupakan lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Sebelum kita membuat grafik, kita akan mencari titik dari persoalan atau dari persamaan yang telah diketahui. Yang persoalan pertama atau persamaan yang pertama yaitu x1 plus x2 sama dengan 5. Jika kita akan mencari x1, maka x2 akan dianggap 0, maka x1-nya sama dengan 5. Yang kedua yaitu jika kita mencari x2, maka x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 5. Lalu persamaan x1 plus x2 sama dengan 5 mendapatkan titik
5,5. Yang kedua yaitu dari persamaan 10x1 plus 6x2 sama dengan 45. Jika kita akan mencari x1 sama seperti yang tadi, x2 dianggap 0, maka x1 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Yang kedua yaitu x1 sama dengan 0 dianggap 0, maka perhitungannya x2 sama dengan 45 dibagi 6, x2 sama dengan 7,5. Maka persamaan dari 10x1 plus 6x2 sama dengan 4,5,7,5. Setelah itu kita akan membuat grafik dari hal-hal yang tadi yang sudah kita hitung. Pertama ada garis X1 dan X2, sumbu X1, X2. Lalu pada persamaan X1 dan X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5, mendapatkan titik 5,5. Nah, seperti yang ada di layar. Lalu yang kedua, yaitu dari persamaan 10x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 45. Dengan garis atau titiknya yaitu 4,5, 7,5. Karena ini program maksimum kan, maka daerah visible atau kurang dari sama dengan diarsirnya ke bawah. Lalu kita akan mendapatkan titik-titik batasannya, yaitu yang di A dengan titik 0,5, B yaitu perpotongan garis antara persamaan 1 dan persamaan 2, dan yang ketiga titik C yaitu mendapatkan titik 4,5 D0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia. Baik, terima kasih Yahya. Di sini saya Aulia Karlina, NPM 19003, akan melanjutkan materi dari Yahya. Dari grafik diketahui titik A, B, dan C. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Titik A diketahui X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari Z. Diketahui Z sama dengan 2X1 ditambah X2. Sama dengan 2 dikali 0 ditambah 5. Sama dengan Z-nya dari titik A adalah Rp5. Kemudian dari titik B merupakan perpotongan dari persamaan 1 dan 2. Jadi kita akan mencari X1 dan X2-nya. Dari persamaan 1 diperoleh 10X1 ditambah 6X2 sama dengan 45, dan persamaan 2 adalah X1 ditambah X2 sama dengan 5. Kemudian untuk mengeliminasinya, persamaan 1 dikali 1 dan persamaan 2 dikali 6. Jadi dihasilkan 10X1 ditambah 6X2 sama dengan 45, dan persamaan 2 menjadi 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 30. Kemudian kita akan mengurangi sehingga diperoleh 4X1 sama dengan 15. Untuk mencari X1 sama dengan 15 dibagi 4 dan diketahui X1 sama dengan 3,75. Kemudian kita akan mencari X2. Diketahui persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 5. X1-nya tadi adalah 3,75 ditambah X2 sama dengan 5. X2 sama dengan 5 dikurangi 3,75 sehingga diketahui bahwa X2-nya sama dengan 1,25. Jadi titik B adalah 3,75 titik 1,25. Untuk mencari Z-nya yaitu sama dengan 2X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikali 3,75 ditambah 1,25 sama dengan 7,5 ditambah 1,25, dan diketahui Z dari titik B adalah Rp8,75. Kemudian dari titik C diketahui bahwa X1 sama dengan 4,5 dan X2 sama dengan 0. Untuk mencari Z-nya sama dengan 2X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikali 4,5 ditambah 0. Diketahui Z pada titik C adalah Rp9. Kemudian dari titik A, B, dan C dipilih titik C karena merupakan yang paling besar. Kemudian dari titik C, karena tidak
tidak merupakan bilangan bulat, kita akan melakukan percabangan pada persoalan 1 di titik C pada X1. Diketahui X1 sama dengan 4,5, sehingga K sama dengan 4 dan K tambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya pada grafik ditambahkan pada X1 sama dengan 4 dan pada X1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik D dan juga titik E. Titik D merupakan potongan dari persamaan 10 X1 ditambah 6 X2 kurang dari sama dengan 45 dan X1 sama dengan 4. Dan titik E diketahui 5,0. Persoalan 2 pada titik D. Fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah X2 dengan batasan-batasannya. Yang pertama, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 5. 10X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 45. X1 kurang dari sama dengan 4. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kemudian, untuk mencari X2, karena perpotongan tadi, maka 10X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 45. Diketahui X1-nya tadi merupakan sama dengan 4, jadi 10 dikali 4 ditambah 6X2 sama dengan 45. 40 ditambah 6X2 sama dengan 45. 6X2 sama dengan 5. Sehingga untuk mencari X2 sama dengan 5 dibagi 6. Diketahui X2-nya sama dengan 0,83. Kemudian dari titik D dicari Z-nya, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0,83 sama dengan 8 ditambah 0,83, sehingga Z pada titik D diperoleh Rp8,83. Persoalan 3 pada titik E, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah X2 dengan batasan-batasan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5, 10X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 45, X1 lebih besar sama dengan 5, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Diketahui bahwa persoalan 3 tidak visible karena titik E tadi berada bukan di daerah visible. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Syafa. Baik, Aul, saya Dinda Syafa, NPM 19017. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aul, yaitu percabangan pada persoalan 2, titik D di X2, dikarenakan titik D bukan bilangan bulat pada X1 dan X2. X2 sama dengan 0,83, sehingga mendapatkan K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Lalu memperoleh garis X2 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0, dan memperoleh titik F dan Q. Selanjutnya, pada persoalan 4 mencari titik F. Fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah X2 dengan batasan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5, 10X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 45, X1 kurang dari sama dengan 4, X2 kurang dari sama dengan 0, dengan X1 dan X2 lebih dari 0 dan bilangan bulat. Maka Z sama dengan 2X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 0 sama dengan Rp8 yang merupakan calon solusi karena X1 dan X2 merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, pada persoalan 5 mencari titik D. Fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah X2 dengan batasan X1 ditambah X2 sama dengan 5,
10x1 ditambah 6x2 sama dengan 45, x1 kurang dari 4, x2 lebih dari sama dengan 1, dengan x1 dan x2 lebih dari 0 dan bilangan bulat. Sehingga 10x1 ditambah 6x2 sama dengan 45, 10x1 ditambah 6 kalikan 1 sama dengan 45, 10x1 sama dengan 45 dikurangi 6, x1 sama dengan 3,9. Maka Z sama dengan 2x1 ditambah x2 sama dengan 2 dikalikan 3,9 ditambah 1 sama dengan 7,8 ditambah 1 sama dengan, maka titik G RP 8,8 rupiah. Selanjutnya percabangan pada persoalan 5 titik G di X1 dikarenakan titik G merupakan X1 dan X2-nya bukan bilangan bulat. X1 sama dengan 3,9 mendapatkan K sama dengan 3 dan K ditambah 1 sama dengan 4. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deki. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk materi selanjutnya. Saya sendiri Deki Trimawan NPM 19052. Karena tadi sudah didapatkan pencabangan pada persoalan sebelumnya, yaitu didapatkan X1 sama dengan 3 dan juga X1 sama dengan 4. Sehingga didapatkan titik H dan juga titik I. Pada persoalan 6, pada titik H, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan batasan-batasan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5, 10x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 45, dengan x1 kurang dari sama dengan 4, x1 kurang dari sama dengan 3, x2 lebih besar sama dengan 1, dan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0 dan juga bilangan bulat. Selanjutnya kita cari dulu x1-nya sama dengan 3 karena titik H pada garis x1 sama dengan 3 yang kemudian berpotongan dengan garis x1 ditambah x2 sama dengan 5, sehingga kita perlu mencari tahu x2-nya terlebih dahulu. Kita masukkan menggunakan cara substitusi x1 tambah x2 sama dengan 5, 3 ditambah x2 sama dengan 5, kemudian 3-nya kita pindah ke ruas kanan, x2 sama dengan 5 dikurangi 3, sehingga ditemukan x2 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke fungsi maksimumkannya, yaitu 2 sama dengan Z sama dengan 2 x1 tambah x2, yaitu 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8 rupiah. Karena keduanya baik x1 dan x2-nya merupakan bilangan bulat, maka pada persoalan 6 titik H ini dianggap sebagai calon solusi. Sedangkan pada persoalan 7 selanjutnya, yaitu fungsi tujuannya sama, maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 dengan batasan-batasan x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 5, 10x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 45, x1 dengan x1 kurang dari sama dengan 4, x1 kurang dari sama dengan 3, dan x2 lebih besar sama dengan 1, dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Kemudian tetapi ternyata pada persoalan 7 ini didapatkan tidak visible. Next. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan untuk alternatif pertama, usaha rumah tangga tersebut optimal jika memproduksi 4 kemasan produk besar dan tidak memproduksi kemasan produk kecil atau 0, agar memperoleh laba yang maksimal yakni sebesar Rp8. Sedangkan untuk alternatif kedua, usaha rumah tangga tersebut optimal jika memproduksi 3 kemasan produk besar dan memproduksi 2 kemasan produk kecil, agar memperoleh laba yang maksimal yakni sama sebesar Rp8. Selanjutnya, pada halaman ini kita mendapatkan kondisi akhir dari penyelesaian maksimasi laba produksi. Pada persoalan pertama didapatkan Z sama dengan Rp9 dengan X1 sama dengan 4,5 dan X2 sama dengan 0. Tetapi pada X1-nya merupakan bilangan pecahan dan bukan merupakan bilangan bulat, sehingga perlu percabangan, yaitu menjadi persoalan 2 dan persoalan 3.
Pada persoalan 2 didapatkan Z sama dengan Rp8,83 dengan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 0,83. Sedangkan pada persoalan 3 didapatkan hasil yang tidak visible. Kemudian pada persoalan 2, X2-nya masih merupakan bilangan pecahan atau bukan merupakan bilangan bulat, yaitu X2 sama dengan 0,83. Maka diperlukan percabangan untuk menjadi persoalan 4 dan juga persoalan 5. Pada persoalan 4 didapatkan Z sama dengan Rp8 dan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 0. Karena X1 dan X2 merupakan bilangan bulat, maka dianggap sebagai calon solusi. Nah, pada persoalan 5 didapatkan Z sama dengan Rp8,8 dengan X1 sama dengan 3,9 dan X2 sama dengan 1. Karena pada X1 masih bilangan pecahan atau bukan merupakan bilangan bulat, X1 sama dengan 3,9, maka diperlukan untuk melakukan percabangan, yaitu menjadi persoalan 6 dan juga persoalan 7. Pada persoalan 6, didapatkan Z sama dengan Rp8 dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Karena keduanya merupakan bilangan bulat, maka persoalan 6 dianggap sebagai calon solusi. Kemudian pada persoalan 7, ternyata didapatkan hasil yang tidak visible. Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan 4 dan persoalan 6 merupakan dua alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan tersebut untuk menyelesaikan maksimasi laba produksi, yaitu pada persoalan 4, Z sama dengan Rp8, dengan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 0. Dan pada persoalan 6 didapatkan Z sama dengan Rp8 sama, dan dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Keduanya mendapatkan hasil maksimal sebesar Rp8. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita untuk pembelajaran mata kuliah penelitian operasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video dan akun ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.